Mungkin saya langsung aja. Sekarang ini kan banyak banget, istilahnya banyak sekali ya peluang-peluang di era digital, di era teknologi ini. Sebenarnya orang-orang tuh merasa itu sesuatu yang berbeda. Nah, hari ini saya mau menyampaikan di era digital ini ya sama aja. Mau kita membangun usaha, sebenarnya ya tetap kuncinya cuma satu. Kita harus fokus pada solusi. Kita harus fokus menghasilkan, menciptakan solusi bagi masalah-masalah yang ada. Nah, kalau kita ambil contoh yang paling gampang gitu ya, kenapa dibilangnya Gojek itu sukses gitu? Karena ya simple, kalau di berbagai tempat, termasuk di sini, kalau kita mau kemana-mana, masyarakat Indonesia sudah sangat mengerti dengan namanya tukang ojek. Ada pangkalan ojek di mana-mana. Nah, kalau dulu kita mau kemana-mana kita pakai ojek, kita tinggal menuju ke pangkalannya, ya kita negosiasi sedikit, kita bilang mau kemana, ya udah. Tapi di masa sekarang, kalau kita tinggal pesan di aplikasi, dan kita bisa langsung mendapatkan perkiraan waktu dan harga dan biaya. Siap. Nah, dianggapnya Gojek itu lebih simpel dibanding kita jalan ke pangkalan dan negosiasi dan macam-macam. Sama juga dengan mau pesan makanan. Ya. Nah, dan contoh juga sama kita sendiri, nanti bisa dijelaskan bahwa ini bosnya kitabisa.com, ini mau tahu kitabisa.com ya. Ya. Kalau dulu kita mau donasi, mau macam-macam, bersedekah, zakat, dan dulu mungkin harus gimana-gimana. Nanti sekarang bisa ya dengan teknologi yang memudahkan saja, tidak menggantikan juga, tapi memudahkan. Jadi kalau teknologi memang memberikan solusi atas masalah-masalah, dan benar masalahnya itu masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan kita bisa menghadirkan solusi yang lebih simpel, dan itu yang akan dipakai. Nah, orang selalu berpikir, oh apa rahasia suksesnya Gojek, apa rahasia suksesnya Tokopedia, apa rahasia suksesnya Traveloka. Ya sebenarnya mereka cuma memberikan sesuatu yang lebih bikin hidup kita lebih gampang. Jadi banyak sekali contoh-contohnya, tapi secara ringkas bagaimana kita fokus mikirin apa sih masalah yang ada kita hadapi sehari-hari, dan kita berpikir bagaimana menggunakan teknologi. Dan teknologi itu sekarang kalau saya bilang bukan menggampangkan, tapi memang gampang. Kalau kita mikirnya susah ya pasti susah. Tapi sekarang kita googling, kita nyari di Google apa aja tuh ada. Termasuk cara-cara bikin website, cara-cara bikin aplikasi, termasuk pakai template. Nah, di sini di depan ada Profesor Agus, dan itu juga guru senior saya di dunia teknologi. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, dimulai dari kita sendiri. Kira-kira kita mau beli barang, mau beli barang dengan gampang atau mau lebih susah? Ya pasti mau beli barang dengan gampang. Pilihannya banyak. Oh iya. Nah, mall-mall yang ada sekarang mall online yang bentuknya ada kayak marketplace istilahnya. Jadinya kayak Tokopedia, ada juga Blibli, ada juga Bukalapak gitu ya. Nah, kuncinya itu. Jadi mindsetnya aja kita ubah. Bagaimana kalau kita bikin sesuatu, kita fokus mengidentifikasi masalah, dan habis itu kita fokus menggunakan teknologi, menggabungkan dengan kebutuhan kita sehari-hari, dan jadinya sebuah solusi dan berkolaborasi dengan. Kalau kita nggak ngerti IT, kita cari teman-teman yang ngerti IT. Kalau kita nggak bisa ngoding, kita cari teman-teman bisa ngoding. Nah, yang kampus SMK yang ngajarin ngoding udah banyak sekali. Nggak punya komputer, kita ada warnet segala macam. Jadi hampir tidak ada alasan kita tidak memulai gitu. Nah, untuk menjalankan usaha, menggunakan teknologi, memudahkan hidup kita semua, memberikan nilai tambah pada konsumen ataupun user. Kira-kira begitu dulu dari saya. Nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab ataupun yang lain. Terima kasih. Seru kan? Rahasianya belum dibuka. Kalau mau dibuka nanti, karena habis ini masih banyak, simpan dulu pertanyaannya. Nah,
Tapi kita berkomitmen kok, panitia nanti tetap akan menindaklanjuti karena kita mendatangkan mentornya yang gue mempercayakan berapa tuh? 10.000 ya syaratnya ya. Nah, baik. Sekarang saya milih atau peserta lagi yang milih? Karena gantian saya ya. Kayaknya yang paling pojok deh. Cari namanya soalnya disebut oleh Suryansa. Baik, saya perkenalkan beliau Muhammad Al-Fatih Timur. Ini dahsyat lah. Kitabisa.com itu campaign digital untuk penggalangan dan pengelolaan dana. Jadi endorse untuk apa? Minta tolong untuk penggalangan dana karena bantuan musibah atau sesuatu yang bermanfaat. Campaign digital jago banget. Gitu. Kita harus belajar. Kita jamaahnya besar. Penggalangan dananya ya keren digital. Karena saya yakin kok ini juga dikumpul nanti dapat 10 juta. Ya ini aja ya. Nah, baik. Tanpa memperpanjang waktu, silakan. Saya manggilnya dia aja, di Muhammad Al-Fatih Timur, dan sekali saya perkenalkan beliau juga adalah bendahara umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya senior. Mungkin singkat aja, dari Mas Idam bilang kunci-kunci fakta-faktanya aja. Pertama, saya mau cerita, kita harus bangga bahwa ada 4 negara paling dermawan di dunia. Nomor 4-nya Amerika, nomor 3-nya Australia, nomor 2 Kenya, nomor 1 ada yang tebak? Indonesia. Jadi ada surveinya, World Giving Index. Indeks berbagi sedunia, disurvei semua negara. Indonesia konsisten nomor 1, nomor 2, nomor 3, 5 tahun terakhir. Jadi yang disurvei itu 3 hal. 1, berdonasi uang. 2, menjadi relawan, membagi ilmu dan membagi waktunya kepada orang lain. Yang ketiga, membantu orang tidak dikenal. Nah, dari 3 ini Indonesia salah satu yang paling kuatnya itu donasi uang dan membantu orang tidak dikenal. Hipotesis saya sebenarnya kalau membantu orang tidak dikenal, karena kita kalau belok gitu ya suka ada Pak Ogah kan, jadi kita ngasih Pak Ogah itu ngasih membantu orang tidak dikenal. So itu fakta pertama. Nah, buktinya apa? Alhamdulillah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Kitabisa, tapi Kitabisa belum seterkenal Gojek dan lain-lain lah. Kita masih kecil. Misinya sederhana, menghubungkan orang baik, karena kita percaya orang baik itu banyak, yang kurang jembatannya, menjembatani orang baik untuk saling tolong menolong. Nah, saya mau kasih kuis singkat ke Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak kira-kira di Kitabisa setiap harinya jam berapa aplikasi Kitabisa paling ramai digunakan? Ada yang bisa tebak nggak jam berapa? Dalam satu hari, jangan Pak. Jam 7 sampai jam 9 malam. Jam 7 sampai 9 malam. Oke, itu nomor 2 paling ramai. Nomor 1 paling ramai, ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira jam berapa? Malam, salah. Kira-kira Mas? Jam 4 sampai 9 pagi. 8 sampai 9 pagi. Paginya udah benar, tapi 8 sampai 9-nya kurang tepat. Subuh sampai jam 4. Jam berapa? 5 sampai 7. 5-nya benar. Bukan dong alamatnya ini. Jam 5 subuh. Jadi kita bisa itu trafficnya naik 3 kali lipat setiap jam 5 pagi. Jadi sedekah subuh. Itu yang saya yakin di di banyak pondok juga diajarkan. Dan kalau kita bisa kan banyak mungkin donatur kurban gitu ya yang malas ke masjid atau apa, tapi mereka sedekahnya via aplikasi setiap pagi jam 5 pagi. Dan itu nggak harus besar-besar, bisa Rp1.000, Rp2.000. Nah, ini yang kita lihat sebagai fenomena kedermawanan, tapi juga fenomena
simplicity ya, jadi kemudahan untuk berdonasi karena melalui aplikasi itu bisa mudah gitu ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita menjaga terus kepercayaan dari masyarakat, karena kuncinya kita bisa cuma dua: satu menjaga kepercayaan, dua tetap relevan. Tetap relevan ini artinya ya kenapa nyumbang kita bisa, kenapa nggak ke platform lain. Sekarang Facebook, TikTok juga udah ada tombol donasi. Kemarin viral nenek apa lagi nenek kayu itu kan donasi juga gitu ya. Jadi banyak cara untuk donasi. Kenapa harus lakukan? Kalau menjaga kepercayaan itu kuncinya. Gimana menjaga kepercayaan? Tapi kita bersyukur sekali di bawah naungan Kemensos, di bawah Mas Don, Pak Don, kami berizin dan diaudit terus gitu ya. Sampai hari ini salah satu yang kami sangat bangga adalah setiap detik ada satu donasi yang terjadi di Kitabisa. Jadi mimpi awalnya menghubungkan kebaikan, dan alhamdulillah sekarang setiap detik ada satu kebaikan yang terhubung melalui digital. Tentu ada banyak platform kebaikan lain di luar sana, dan semoga kita semua bisa saling gotong royong membuat platform kebaikan kita masing-masing. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi kuncinya apa? Menjaga. Benar Pak ini. Oke. Berarti nyimak Pak. Alhamdulillah. Baik, kali ini saya milih lagi lah. Saya ingin mendengar suara senior, tapi seniornya jangan belangkongan, yang pakai besi aja. Karena yang belangkongan nanti pakai bahasa Jawa. Ini beliau adalah Pak Don Rozano. Apa ini Don Juan? Enggak, bercanda. Beliau adalah stafsus Menteri Sosial Republik Indonesia, dan nanti insya Allah menterinya akan hadir. Nah, beliau ini seorang konsultan. Terus pokoknya konsultan jagonya, gitu kan? Berikutnya peneliti. Terus pokoknya apa yang diteliti? Apa aja boleh diteliti. Moga-moga mesti dalam kosong diteliti. Jadi semakin baik dan semakin besar. Baik, monggo Pak Rozano, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang berada di antara orang-orang besar. Ya, karena saya sangat tahu Pak Sastro, siapa yang kenal gitu. Waktu Gus jadi presiden gitu kan, ini salah satu orang yang paling fenomenal muncul. Kalau sebelah kiri tadi itu Al-Fatih Timur, itu dua orang penakluk dunia, Muhammad Al-Fatih gitu kan, sama Timur Leng itu yang menaklukkan Baghdad. Kalau sebelah kiri saya ini teman saya ini juga bapak balasannya Cina, Sun Yat-sen. Nah, Sun Yat-sen sama Sun Yat-sen itu hampir sama. Jadi ya pemikirannya dia seperti itu. Jadi tapi jangan isu. Mohon maaf, yang itu jangan. Jadi ini apa namanya, kalau Sun Yat-sen ini terkenal dengan nama Bapak Startup Dunia dan Akhirat. Pokoknya dia dulu selalu mengatakan saya, Mas, katanya orang bisa lihat. Kalau saya ngomong pada startup itu malu astral itu jual data dan ngeri juga gitu katanya gitu katanya. Kelihatannya itu daripada nangis ya ini aja ya. Ini pertama kali datang ke pesantren dan pertama kali beli sarung. Tadinya bingung mau pakai kopi apa enggak, saya berangkat sama Bu Menteri. Bu itu Mas Jansen bingung mau pakai kopi apa enggak. Itu memang orang itu bingung aja. Pakai enggak pakai gitu kan, akhirnya nggak jadi pakai. Baik, dari kami sederhana. Jadi kalau dua ini teman-teman pelaku ini teman-teman yang luar biasa. Kalau teman-teman mau belajar soal startup, ini dua orang ini adalah tokohnya. Selamat datang Bapak Pahala, Bapak Ucok. Saya ngomong dulu di sini ya Bapak. Ini Bapak Wamenek BUMN, Bapak Wamenek BUMN kita. Ini Bapak Pahala. Ini itu asam bagus ya, asam bagus. Ini asli asam bagus, sama orang nggak tahu aja. Ra Pahala ya, Ra. Lora ini bukan
bukan Gus tapi Nora. Oh, jadi ya, jadi Mas dan Mbak sekalian, kalau dari saya cuma ingin mengatakan gini, bangsa ini sudah mengalami permasalahan yang luar biasa. Jangan biarkan bangsa ini menjadi terpuruk hanya karena kita menangani masalah politik saja, tidak menangani masalah ekonomi dan sosial. Terong Gosong punya kekuatan yang luar biasa, jajaran yang luar biasa untuk sosial ekonomi, dan sebaiknya itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan kita bersama. Tangan di atas pasti lebih baik dari tangan di bawah. Kami Kementerian Sosial ingin merubah 20 tahun terakhir semua narasi di Republik ini bicara tentang subsidi, BLT, bansos, BLT, subsidi, BLT, seperti itu terus. Ada orang berantem, teman-teman, isu-isuan hanya karena subsidi, BLT, bansos, dan sebagainya. Ini harus kita selesaikan. Nggak boleh negeri ini hanya berkecimpung pada subsidi, BLT, bansos. Negeri ini punya kekuatan yang luar biasa yang tadi Mas Dini sampaikan. Negeri ini orang-orangnya itu baik hati dan tidak sombong. Salah satu orang baik hati, dia mau nyumbang tanpa dia tahu siapa yang disumbang. Orang-orang di luar sana dia menyumbang kalau dia tahu siapa yang disumbang, dan sumbangannya akan bermanfaat. Kalau kita enggak. Nah, pada titik itulah kemudian Bu Menteri berkeinginan untuk mentransformasikan penerima bansos itu dari tangan yang bawah dari tangannya di atas. Salah satu Bu Menteri datang ke sini itu karena Mas Dika menyampaikan gitu kan, bagaimana keinginan komunitas Terong Gosong itu untuk berkiprah di bidang ekonomi. Akhir tahun lalu 5.209 penerima bansos yang menerima bantuan yang tidak terlalu besar dari negara, entah dari BI, entah dari Kementerian Keuangan. Hari ini sekitar 2.600 penerima bansos sudah siap untuk graduasi, sudah siap untuk keluar dari bansos. Saya kemarin teman-teman Bapak itu ngomong sama saya, ukurannya apa? Ukurannya sederhana. Kalau seseorang sudah berani mengembalikan bansosnya, itulah keberhasilan kita semua. Berarti negeri ini mempunyai lagi harkat dan martabatnya dia, tidak berebut pada hal-hal yang seperti itu lagi. Nah, ini yang saya sampaikan. Ada materi yang sudah saya kirimkan yang terlepas ya. Kalau tadi 25, saya 31, cuma belum lihat saja dia. Saya lebih banyak dikit mas, soalnya masihnya baru tadi pagi. Saya 31 slide ada di Mas Hidam, itu boleh dibaca. Itu adalah beberapa pokok-pokok pikiran untuk memperlihatkan bahwa ayo kita pasti bisa. Kami melihat paling tidak peluangnya itu ada pertama di makanan dan minuman. Dan ada ceritanya bangsa ini akan kehabisan makanan dan minuman dan pengelolaan makanan dan minuman. Waktu Bu Menteri Sosial jadi wali kota tanya sama saya, Mas Dut, UKM apa yang tidak bisa mati? Makanan dan minuman. Kenapa? Seenak-enaknya makanan dari China sampai ke sini tidak enak sudah wis. Dan setelah itu pakai dibisi-bisi. Halo, haram yo. Halo, kena halo, haram yo, aku yang semua. Yang kedua apa? Yang kedua seni. Jadi kerajinan dan jahit itu tidak akan ada matinya. Percaya sama saya. Kita butuh untuk sesuatu yang dijahit, kita butuh sesuatu yang untuk memperkaya keindahan kita di rumah dan dimanapun. Tapi jangan membuat yang berbasiskan sama logam, plastik. Sampai kiamat mesti kalah sama Cina. Kenapa? Saya tidak rasis. Sebelah saya majalah Cina. Tetapi saya tidak rasis. Saya bicara ini adalah produk dari sana yang bisa mengalahkan kita karena memang di sana murah sekali. UKM di sana itu ukurannya 5.000 orang, itu UKM. Kerja di hangar besar, disiplin waktu semuanya dihitung, itu mereka. Tapi soal seni kalah mereka sama kita.
Kenapa? Karena mau cetuk itu menghabisi yang namanya seni, pekerja-pekerja seni. Jadi yang kayak gini-gini itu di Cina sudah nggak ada, sudah barang ada, betul. Kenapa? Ini kan dihabisi sama mau cetuk itu. Begitu revolusi kebudayaan, the gang of four gitu kan. Kalau waktu PDI pada gang of four gitu ya, nggak tahu. Gang of four-nya China itu menghabisi semua seni. Itu keunggulan kita. Yang kedua, berbasiskan pada alam. Kenapa? Daun kita, ekeng gondok kita pasti lebih bagus daripada daun dan ekeng gondok di Cina. Kenapa? Di sana ada musim salju, mampus kalau sudah musim salju. Yang ketiga, jasa. Jasa itu tidak ada nantinya. Jasa laundry, jasa barbershop. Nah ini barbershop ada buat sebelah kiri saya ini kan. Ini tahu nggak kalau membuat yang gaduh gelisah, nggak potong ya? Itu sudah muncul rambutnya, wah ini udah gaduh gelisah udah. Masa ya? Iya mas, kelihatan ya kayak gini tuh dia. Jadi dia terpaksa mencari tukang potong, itu dipotong dan seperti itu. Barbershop bukan salon, tapi barbershop. Orang yang memotong dengan sesuatu yang kecepatan dan kekinian. Yang keempat pertanian dan yang kelima adalah peternakan. 5 bidang itu yang kami garap Kementerian Sosial, dan dari ini kami bisa melihat di situ juga ada pendapatannya untuk keluarga itu naiknya berapa persen dan sebagainya. Kita monitor semua seperti itu. Tetapi yang tadi Mas Dhani sampaikan, yang pertama dari yang utama adalah social problem solving. Jadi permasalahan sosial yang ada di kita itulah yang harus kita solusikan lewat sebuah usaha yang kalau saya namanya UMKM, kalau mereka berdua namanya startup. Bedanya UMKM sama startup gimana? Cuma satu. Kalau UMKM itu naik 10%, 20%, 50% itu bagus. Kalau startup kalau tidak naik 100%, naik 100, 200, 5.000%, namanya juga startup. Jadi bedanya hanya pada sisi peningkatannya saja. Tetapi semuanya sama, antara UMKM sama startup itu sama saja. Jadi kami nanganin tahun lalu 5.209, tahun ini kira-kira tambah 7.500 lagi. Tetapi yang graduasi diminta sama Bu Risma adalah 250.000, masih jauh. Tidak apa-apa. Roma dibangun lewat makan pertama. Kesuksesan dibangun oleh jalan kita pertama. Jadi menurut saya, marilah kita semua mengambil alih lagi sosial dan ekonomi kita untuk kita tidak menjadi budak atau menjadi penonton di negeri kita sendiri. Jadilah tuan dan nyonya di negeri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun Gus Don, Ustaz Don. Tanya lagi ya. Apa yang terpenting tadi disampaikan Mas Don? Ayo. Tadi soalnya tertawa dan ngantuk-ngantuk, berarti paham. Nanti dikasih tahu persoalan benar, saya janji. Ayo, apa lagi yang disampaikan Mas Don yang paling penting? Jadilah tuan rumah di negeri sendiri. Caranya yang setuju? Oke, nanti berpesan hubungi saya ya. Oh, karena enak. Nah, terima kasih Mas Don. Luar biasa. Nah, ini gongnya. Perlu dikenalin enggak? Perlu dikenalin enggak? Pun langsung mawon. Kurang-kurang nggak kenal ya? Nggih. Kenalin lah. Sekarang dapat jabatan baru soalnya ya. Enggak, jangan jabatan barunya katanya malah yang sudah ditinggalkan. Baik, ini senior. Dengan saya, senior teman-teman dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Seperti ketua les bumi gitu. Nah, ketua les bumi PBNU. Seperti mana lagi, Bos? Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Aku selaku gue, semoga apa campur ngantuk Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Amma ba'du.
teman-teman jamaah terong kosong yang saya cintai, narasumber yang saya hormati, dan moderator yang saya kasihani. Aku tak mudah ya, dan untuk jejak. Jadi ini intinya teman-teman. Saya dikasih materi soal sosial kapital. Jadi NU, jamaah terong kosong dan lain sebagainya itu kalau mikir kapital itu pikirannya mesti soal duit, materi, ekonomi. Padahal secara teoritik kapital itu orang yang duit, orang yang ekonomi, orang yang barang. Ada 3 jenis kapital yang lain yang disebut dengan sosial kapital. Ini yang dimiliki oleh Terong Gosong NU ahli tadi. Nah, apa itu sosial kapital? Sosial kapital itu gambarannya kekancan. Banyak punya teman, banyak punya jaringan yang diikat oleh kepercayaan, trust, network. Aku sampai materi itu berdua dulu, tapi tak kulas aja, tak singkat saja. Jadi pertemanan, jaringan, kepercayaan itu sosial kapital. Dan ini yang paling banyak dimiliki NU. Yang kedua adalah cultural capital, modal budaya. Awak dhewe duwe kadroan, duwe selawatan, duwe yasinan. Itu semuanya adalah cultural capital yang itu bisa dimonetize, bisa dikonversi, dirubah menjadi ekonomi kapital. Yang ketiga simbolik kapital. Simbolik kapital itu wujudnya apa? Merek yang sudah dilekatkan di Anda semua itu simbolik kapital. Dulu Gus Dur misalnya, nah kiai-kiai itu kumpul, biasanya orang dari duit. Saya mau get ngomong, tapi begitu dikasih label kiai kos, itu akhirnya menjadi apa? High cost. Akhirnya harganya jadi tinggi. Gitu. Iya. Ini adalah contoh kalau simbolik kapital. Nah, jadi sebetulnya NU Terong Gosong. Nah, kalau Terong Gosong itu diinggriskan menjadi Terong Gosong. Jadi Terong itu kesalahan, Gosong itu diselesaikan dengan nyanyi bareng. Jadi maka tagline Terong Gosong itu apapun masalahnya, ayo seneng bareng untuk mencari penyelesaiannya. Jadi nggak perlu ngotot-ngototan, nggak perlu isu-isuan. Nah, itu. Jadi kita itu satu dari segi kapital, kultural, sosial, dan simbolik itu kita sudah punya. Termasuk kapital kultural itu adalah teks-teks agama. Kita itu kan punya bahwasanya asuhan seperti Pak Ubala misalnya. Tadi ayat dulu yang orang disuflan. Terus apa lagi? Banyak sekali apa dulu ala kebiri soleh wal abdi menjadi itu asal. Itu semua adalah kapital yang bisa kita eksplorasi, kita gali untuk kita convert menjadi ekonomi kapital. Satu, kekuatan yang luar biasa ini terhambat. Terhambat oleh apa? Itu kalau bahasa sosiologinya habitus. Habitus itu watak, dasar budaya. Apa habitus ini? Oleh sedodolan. Masa ada dodolan sholawatnya orang tegel. Nah, kita ini seperti itu. Masa ada dodolan apa tahlilan gak tegel. Masa ada dodolan jubah gak tegel. Karena kita gak tegel dodolan, akhirnya si dodolan mau itu. Oke dodolan sholawat dari sudut laku-lakan. Toh berarti gak sepuluh. Itu. Tapi yang jualan akhirnya oke. Nisa Sabdan. Semuanya. Itu semuanya. Amat dari gak sedodolan. Seluruh culture kapital akhirnya dari festival hijrah. Itu konsepnya ratusan juta miliaran. Awak dari blok lain. Karena kita tidak punya habitus untuk mengkapitalisasi itu. Nah, saya ini dalam bosan harus memulai. Bukan salah kita mengkapitalisasi 3 kapital itu. Asal ditasarufkan dengan benar, digunakan dengan tepat untuk apa? Kemaslahatan umat. Sebab kalau nggak kita kapitalisasi, dikapitalisasi orang lain. Awalnya menjadi konsumen mana? Konsumen tuku Sidino Sasabian. Termasuk tadi saya ngatur Pak Do, tradisi komik, tradisi stand up komedi itu tradisinya pesantren. Pesantren bocor-bocorkan kalau santri misalnya serikal-serikalan itu kan tradisi komik sebetulnya. Banyak kata-kata konsumen gitu. Ayo hukumnya pajak pinang dia nanti menurut kacamata fikih. Kalau menurut kacamata fikih pajak pinang ya kanan. Karena kebalik.
Mestinya yang benar pinang panjang, dipinang dulu baru dipanjang. Nah ini belum dipinang sudah dipanjang. Nah mestinya ini kan jajaran ini tadi itu stand up comedy, tapi karena kita nggak punya kemampuan mengkonversi ini, akhirnya wongnya tinggal event stand up comedy. Kadang itu tradisinya sama. Nah dari realitas seperti ini, ayo kita lihat. Pertama kita sudah punya partner orang-orang hebat yang bisa memprovide dari segi teknologi untuk membuat kreativitas dalam mentransformasikan sosial kapital, cultural kapital, dan simbol kapital menjadi sesuatu yang bisa dikonversi menjadi ekonomi kapital. Selama ini sudah sih di NU, tetapi proses transformasi ini tidak berjalan secara kelembagaan maupun secara sistemik, masih individual. Saya selalu ngomong sosial kapital sakmono akeh ditolak sonan. Paling individu-individu yang jualan, deal politik dengan kelompok tertentu, deal ekonomi dengan kelompok tertentu, nggak sistematis. Nah, Elon Musk harus memulai mensistematisir gerakan untuk mengkonversi ketiga kapital itu menjadi ekonomi kapital. Bukan soal dodolan ini, tapi soal latihan dari positif, dari sedekah, gitu loh, dari sedekah. Bayangin kata bisa. Kalau kita meng-create itu memang gosong anggotanya dulu. Misalnya sing tekan ini taruh 500. Ini dibalik 500 itu sosial kapital yang dimiliki masing-masing orang bisa 100 sampai 150. Nah, dikenal gitu. Tinggal dimanage dengan memanfaatkan beliau-beliau ini. Menurut Mas. Jadi selawatan biasa saja. Ya Rasulullah salam alaikum ya Rasulullah. Sami pinter-pinter dulu. Wong wae selawat bisa mulai dari nada Arab sampai nada Jawa, sampai nada dangdut, ono kabeh. Selawat Jawa ono. Ya Rasulullah salam alaikum ya Rafi asali wal darji apa kaya jiwa kau alamin ya Allah ya walal judi wal karoni. Itu Jawa, itu paling dari selawat. Misalnya ini nak orang cocok aja dicocok-cocok no. Prakteknya gak ngerti aja dipaksa. Nah orang ngerti dipaksa aneh. Saya dulu pernah sholawatan. Prakteknya gak cocok tak paksa. Lagunya kayak ayo rek, lagu-lagunya kunjungan dari sholawat. Iya ngerti Allah salamun alik ayuri. Sholawat kan ayuri barang ini. Ini gak cocok kan? Nah ini apa? Harus ada proses kreatif yang membuat sosial kapital, cultural kapital dan menjadi simbol kapital yang menarik, yang bisa membuat orang menjadi memiliki atensi terhadap itu. Selama biasa saja dan musola, tapi begitu di-create oleh OP, begitu di-create oleh Nisa Sabyan, di-create oleh PD Zulfikar, jadi gimana? Tinggal bantuan kata bisa bagaimana mendonasi lagu yang menarik ini menjadi suatu barang sedekah. Yo, sopo dengan multi itu mereka ini yang akan membuat bagaimana caranya dengan bantuan teknologi. Jadi yang pertama harus ada perubahan habitus dalam memandang tata nilai itu tadi. Nilai sabar, nilai tawakal itu harus diaktualisasikan dalam proses konversi sosial. Karena kalau ini nggak ada, dia ngomong berhari-hari Pak Don menjelaskan tentang ekonomi kreatif yang strategis, kata kuat. Lu sedekah bagaimana bolak-balik sedekah konsumsi, itu apa? Tapi akan lebih baik kalau itu menjadi lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kreativitas untuk bisa membuat karya-karya kreatif yang bisa menggerakkan orang untuk beramal, berdoa, bersedekah dan mengkonversi menjadi ekonomi kapital. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, saya melek teknologi, ngerti bagaimana mengoperasionalkan startup. Paling sederhana saja, tidak dia dulu. Karena ngerti dia caranya ngaku, dia caranya memproduksi, dia caranya membuat konten yang menarik dengan mengapitalisasi sosial kapital supaya harta benda
yang diwariskan para leluhur, para ulama, para kiai kita itu betul-betul memiliki kemanfaatan dan kemaslahatan kami. Sebagai bentuk terong gosong santri pesantren adalah generasi Nusantara, bukan pemandu wisata. Kita sudah diwarisi emas intan permata berlian yang ada di bongkahan batu dan butiran pasir. Asah, kelola, dan olah bongkahan-bongkahan batu itu untuk menjadi serpian mutiara dan bongkahan emas. Karena hanya orang cerdas yang bisa mengolah batu menjadi permata, mengolah butiran pasir menjadi intan, dan itu sudah diwariskan kepada kita. Ini menjadi bangsa kita yang lebih sibuk berebut sebutir pisang untuk menemukan kita sambil membuat bongkahan-bongkahan permata dan intan berlian yang ada di batu-batuan pasir. Olah dan jadikan kemaslahatan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. 3 pembicara disimpulkan oleh 1 pembicara. Luar biasa, jadi saya tidak perlu bersimpul. Terima kasih Al Mukarram, Kiai Sastro yang sudah menyimpulkan satu. Kita bungkus ya. Bungkus? Bungkus. Baik, terima kasih seluruh pemateri dari Suhu Yansen, dari Guangzhou untuk terong gosong, dari Kita Bisa untuk terong gosong, dari Kemensos untuk terong gosong, dan dari kita sendiri untuk terima kasih semuanya. Semua ada di record. Terakhir sebelum saya tutup, ada pertanyaan kirim karena semua terdaftar, jadi jangan ditanya sekarang, nanti saya pasti jawabkan sampaikan ke materi ya. Jadi mohon izin karena acara sudah molor dan masih ada, dan insya Allah presiden kita sudah dicoba, sudah menuju ke sini. Jadi biar nanti pas, terus kita juga mau serasian dan dah lagi. Maka pertanyaan kita lakukan berkong nanti semua akan diatur oleh panitia ya. Jadi semuanya, sekali lagi terima kasih, matur nuwun, kamsia, betul ya? Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya kalau sebut dengan sudah di